Shalom pemirsa sekalian, pemirsa channel YouTube Situa Junjungan Manado. Kembali lagi bersama saya di sini, di mana kita hari ini akan mendengarkan epistel atau khotbah epistel untuk minggu ujung tahun Parhuriaun, yaitu minggu tanggal 22 November tahun 2020 yang menjadi epistel kita. Jadi sama-sama mari kita ambil Alkitab kita, sama-sama kita mendengarkan khotbah yang menjadi, sekali lagi, yang menjadi epistel untuk minggu ujung tahun Parhuriaun tanggal 22 November tahun 2020. Nats epistel kita untuk hari Minggu, yaitu minggu ujung tahun Parhuriaun. Sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam kitab Yeskel pasal 34. Membaca kita mulai ayat 11 sampai ayat 16. Sama-sama kita buka Alkitab kita. Sekali lagi, Yeskel pasal 34. Membaca kita mulai ayat 11 sampai 16. Saya akan bacakan untuk kita semua. Silakan jemaat Tuhan sama-sama memperhatikan Alkitab kita atau mengikuti Alkitab kita di rumah masing-masing. Ayat 11 atau judul perikopnya, Tuhan Gembala Israel yang baik melawan gembala-gembala yang jahat. Ayat 11. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah-tengah bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana, di tempat pengembalaan yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tahun 597 sebelum Masehi ditaklukkan Nebukadnezar Raja Babel, yaitu Yerusalem, sehingga semua petinggi istana Raja Yoyakim dan rakyat diangkut, ditawan, dibuang ke Babel oleh Raja Nebukadnezar. Dalam rombongan tersebut ikut serta juga hambanya, yaitu Nabi Yeskel, ikut di dalam pembuangan tersebut. Jadi Nabi Yeskel adalah saksi hidup, melihat secara langsung bagaimana Raja Nebukadnezar itu menaklukkan Yehuda atau Yerusalem dan berhasil menawan, mengangkut semua petinggi-petinggi raja untuk dibawa ke Babel. Jadi apa yang terjadi di Yerusalem itu disaksikan sendiri oleh Yeskel, dan Yeskel pun
ikut juga dibawa di dalam rombongan tawanan tersebut, dan Yeskiel juga menjadi saksi melihat secara langsung apa yang terjadi di tanah Babel, di pembuangan terhadap bangsa tawanan tersebut, bangsa buangan tersebut, yaitu orang-orang Israel yang hidup di sana. Dan bahkan Yeskiel juga menjadi nabi di tanah pembuangan, di tanah Babel tersebut. Seperti tertulis, kita baca di dalam kitab Yeskiel pasal 1 ayat 1. Di dalam Yeskiel pasal 1 ayat 1, di mana Yeskiel mengalami pengalaman rohani, dan orang-orang yang ada di situ atau rakyat yang mengikutinya, di mana mereka melihat langit terbuka dan mereka bisa mengenal Allah di sana, tepatnya di tepi Sungai Kebar. Ini bisa kita baca di dalam Yeskiel pasal 1 ayat 1. Jadi Yeskiel hidup di sana, melihat secara langsung apa yang terjadi, apa yang dialami oleh bangsa Israel, Yehuda yang hidup di sana. Ketika bangsa tersebut ditawan dan diangkut ke Babel, jadi bisa kita jiwai seperti apa rasanya perasaan mereka mengalami penawanan tersebut, ya. Pasti mereka seperti mengalami mimpi buruk, sebab mereka tidak sekonyong-konyong diangkut begitu saja, ya, tetapi terjadi peperangan-peperangan dan mereka berhasil dikalahkan. Akhirnya kota mereka dihancurkan dan akhirnya mereka diangkut ke Babel, menjadi tawanan atau menjadi pembuangan, hidup di negeri orang, menjadi mimpi buruk bagi mereka, di mana mereka mengalami hal-hal yang tidak enak, hal-hal yang tidak baik, layaknya seperti bangsa buangan, layaknya seperti bangsa yang ditawan. Pasti mereka akan mengalami banyak penderitaan, banyak permasalahan hidup. Mereka akan mengalami begitu banyak tekanan, sehingga bisa dikatakan mimpi buruk bagi mereka, menjadi pengalaman buruk bagi mereka, menjadi kehidupan baru yang buruk bagi mereka, ya, di mana mereka menjadi orang ditawan hidup di negeri asing, jauh dari tanah leluhur mereka. Jadi, walaupun seenak-enaknya di negeri orang, masih enak di negeri sendiri. Seenak-enaknya. Nah, ini justru di negeri orang hidup di dalam pembuangan, hidup sebagai tawanan, pasti nggak enak, sangat tidak enak, pasti sangat sulit apa yang dialami oleh bangsa Israel tersebut. Nah, hari ini juga kita akan belajar untuk mengenal sebetulnya Allah yang disembah oleh bangsa Israel tersebut, yang menjadi Allah Israel tersebut, atau Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus tersebut, sesungguhnya Allah seperti itu. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk mengenal lebih dekat lagi, mengenal lebih dalam lagi siapa itu Allah Israel, siapa itu Allah yang kita sembah, Allah seperti apa dia. Jadi hari ini akan kita belajar untuk mengenal lebih dalam lagi. Sebelumnya, pembuangan yang dialami oleh bangsa Israel sebetulnya menjadi satu hukuman bagi mereka, di mana Tuhan menggunakan raja-raja yang tidak mengenal namanya untuk menghukum Israel, menghukum bangsa Israel karena ketidaksetiaan, karena ketidaktaatan bangsa tersebut
kepada Allah. Artinya, sekali lagi saya katakan, hati-hati. Allah memandang serius. Sekali lagi, Allah memandang serius atas semua ketidaksetiaan kepadanya. Allah memandang serius atas semua tindakan kita yang mengeraskan hati, memalingkan iman kita daripadanya, yang meninggalkan iman kita dari Allah memandang serius. Oleh karenanya tidak main-main Allah menghukum bangsa tersebut, bangsa Israel. Dia menggunakan raja-raja kafir, raja-raja yang tidak mengenal namanya untuk menghukum mereka. Di mana Nebukadnezar menyerang Yerusalem, menghancurkan Yerusalem, dan menawan semua orang-orang istana dan rakyat Israel untuk dibawa ke pembuangan Babel. Namun Allah adalah Allah yang baik. Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Oleh karenanya, mari kita mengenal lebih dalam lagi sesungguhnya seperti apa pandangan Allah, seperti apa maunya Allah terhadap bangsa yang dibuang tersebut. Walaupun bangsa tersebut menjadi bangsa yang jahat, yang berpaling daripadanya, yang tidak setia kepadanya, yang meninggalkan Tuhan Allah, lalu menyembah dewa-dewa Baal, menyembah sesembahan-sesembahan yang bertentangan daripada firman Tuhan. Mereka tidak menyembah Allah lagi, Allah Israel itu. Namun Allah tetap mengasihi mereka. Tuhan Allah tetap mengasihi mereka. Tuhan Allah tetap mencari mereka. Kenapa? Karena Dia Allah yang baik. Mari kita baca di ayat 11. Di ayat 11. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan dombaku dan akan mencarinya. Bangsa Israel adalah domba yang hilang. Mengapa dikatakan domba yang hilang? Karena mereka lari dari kawanan Allah. Kawanan Allah adalah kawanan penyembah Allah. Kawanan Allah adalah kawanan yang beribadah kepada Allah Israel. Namun mereka meninggalkan Allah. Mereka lari ke tempat yang lain. Namun demikian di ayat 11 dikatakan Dia sendiri, Allah sendiri, Allah Abraham, Ishak dan Yakub akan mencari Dia, mencari domba yang hilang. Kenapa? Karena Dia sangat mengasihi domba-dombanya. Allah Bapa sangat mengasihi domba-dombanya. Walaupun hilang, kemana mereka pergi? Dicari sendiri oleh Tuhan. Di ayat 11. Lalu di ayat 13. Kita baca di ayat 13. Ayat 13. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungai, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Jadi Allah sendiri akan menyelamatkan bangsa itu kelak. Allah sendiri yang akan membebaskan mereka dari tanah pembuangan, yaitu di Babel. Allah menanti mereka untuk kembali, namun Allah sendiri yang akan menyelamatkan mereka. Allah sendiri yang akan mencari mereka, dan Allah sendiri akan menggembalakan mereka. Gembala yang baik itu mencari domba-domba yang hilang, dan Allah mencari domba-dombanya yang hilang tersebut dan membawa mereka kembali ke tanahnya, membawa mereka kembali ke tanah nenek moyangnya. Dan Allah akan menggembalakan mereka di gunung-gunung Israel, di mana padang rumput luas ada di sana. Dan Allah juga akan menggembalakan mereka, membawa mereka ke mata air yang tenang, di mana mereka akan minum air di sana. Oleh karenanya Allah begitu baik terhadap mereka. Di ayat 14, sama-sama kita baca ayat 14. Ayat 14,
Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Ayat 15, aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan. Jadi Tuhan Allah sungguh baik. Dia sendiri akan menjadi gembala bagi domba-dombanya. Dia akan membawa ke padang rumput yang hijau dan ke mata air yang tenang. Supaya apa? Supaya bangsa tersebut, supaya domba-domba tersebut tidak berkekurangan, tetapi berkelimpahan di dalam kehidupan mereka. Selanjutnya, di ayat 16, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Jadi Tuhan Allah memperhatikan makanan domba-dombanya. Menjadi gembala yang baik, membawa mereka ke padang rumput yang hijau, ke mata air yang tenang. Tidak sampai di situ. Allah memperhatikan kehidupan jasmani domba-dombanya. Di sini dikatakan yang hilang akan kucari. Lalu yang luka akan kubalut. Tentu di dalam sebuah kawanan domba pasti ada yang luka. Bisa terluka karena ada serangan-serangan hama yang ingin menerkam domba-domba tersebut. Ya. Kalau kita tonton misalnya sebuah stasiun televisi di mana mereka bikin film dokumenter, ada kawanan domba, lalu dari jauh singa-singa memperhatikan mereka. Mereka memperhatikan dengan seksama. Kalau di tengah kawanan domba tersebut ada domba yang lengah, maka seketika mereka akan berlari cepat, menyerang kawanan tersebut, fokus menerkam domba yang lengah tersebut. Domba yang tidak memperhatikan sekelilingnya, dia lengah, dan singa akan secepatnya menerkam. Jadi kalau ada yang terluka akibat terkaman singa, Allah akan membalut yang luka. Dikatakan di sini, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana mestinya. Sebagaimana mestinya, sebagaimana layaknya. Semua domba-domba Allah akan digembalakannya. Semua domba-domba Allah akan diperhatikannya. Demikian juga menginang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kehidupan ini mungkin kita mengalami pembuangan model lain. Kalau bangsa Israel mengalami pembuangan sehingga mereka ditawan, mengalami penderitaan, mengalami mimpi buruk di negeri orang. Sekarang dalam bentuk yang lain, domba-domba Tuhan, anak-anak Tuhan, umat-umat ketebusan Tuhan mungkin mengalami bentuk pembuangan dalam bentuk lain. Pergumulan rumah tangga, permasalahan kehidupan, penyakit, kesehatan datang silih berganti menjadi mimpi buruk bagi kita semua orang-orang percaya. Dalam bentuk lain. Mungkin kita juga saat ini menjadi orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan. Sudah lama tidak datang lagi untuk kebaktian di gereja. Kita menjadi domba yang hilang. Menjadi domba yang hilang. Menjadi domba yang lari dari kawanan. Domba yang lari dari kawanan sangat besar
peluangnya untuk bisa diterkam oleh singa si jahat. Ya, semakin jauh dari Tuhan. Nah, hari ini kabar sukacita Allah datang kepada kita bahwa Dia adalah gembala yang baik. Atau bahkan mungkin permasalahan hidup, tiba-tiba orang yang kita kasihi dipanggilnya. Jadi kita mengalami kepahitan, mengalami kehilangan yang sangat luar biasa, sehingga kita menganggap bahwa kita adalah orang yang paling susah, yang paling pahit, yang paling sedih di dunia ini, karena Allah Bapa mengambil orang-orang yang kita kasihi, menjemput orang-orang yang kita kasihi dari tengah-tengah kita. Oleh karenanya, jemaat Tuhan yang terkasih, kenalilah Allahmu, kenalilah Allah kita, Allah Israel itu, Allah yang menjadi sesembahan kita itu, bahwa Dia adalah gembala yang baik, yang mencari orang yang hilang, yang mencari orang yang hilang, yang menggembalakan domba-dombanya, yang membawa ke padang rumput yang hijau. Dia Allah yang membawa ke mata air yang tenang. Dia yang menyembuhkan atas segala penyakit, yang luka dibalutnya. Dia Allah yang memperhatikan kehidupan kita, yang sedih dikuatkannya, yang gemuk dijaganya supaya tidak menjadi terkaman singa. Dia Allah yang baik. Oleh karenanya, mari sudahi pembuangan yang kita jalani. Sudahi. Mari kita kembali ke Allah. Mari kita datang kepadanya, menyerahkan semua pergumulan kehidupan kita kepadanya. Jadi jemaat Tuhan yang terkasih, minggu ujung tahun Parhuriaun juga menjadi minggu parningotan di akan naumuding. Jadi supaya paham semuanya, ujung tahun Parhuriaun bahasa Batak, bahasa Indonesia adalah tahun tutup buku. Jadi biasanya di dalam satu manajemen, apakah manajemen perusahaan ataupun manajemen yayasan, LSM ataupun gereja, itu ada yang namanya nanti buka buku tahun yang baru, gitu ya, dimana disitulah ditetapkan nanti laporan keuangan gereja dan rencana pendapatan dan pengeluaran gereja selama setahun. Baru tanggal 22 November tahun 2020 itu adalah menjadi tahun tutup buku. Jadi tahun tutup buku. Jadi nanti setelah itu kita masuk tahun buku atau tahun gereja yang baru lagi, gitu ya. Jadi di dalam minggu tahun Parhuriaun juga menjadi minggu parningotan di akan monding. Minggu untuk mengenang mereka yang telah dahulu dijemput Tuhan atau yang terlebih dahulu meninggal dunia. Oleh karenanya biasa di minggu tersebut di dalam gereja kita diumumkanlah nama-nama jemaat yang meninggal, yang dijemput atau dipanggil Tuhan di dalam satu tahun gereja tersebut. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengenang orang yang kita kasihi yang telah meninggal itu baik dan boleh. Yang salah itu adalah memanggil-manggil roh, meminta berkat kepada roh-roh, itu yang salah, bertentangan dengan firman Tuhan dan bertentangan dengan iman gereja kita. Tetapi untuk mengenang mereka agar supaya kita yang masih hidup ini lebih mendekatkan kembali kepada Tuhan Allah, gitu ya. Kita yang masih hidup ini lebih mendekatkan kembali supaya lebih setia, lebih bersungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan Yesus. Karena apa? Kematian itu akan menghampiri setiap orang, menunggu antrinya saja. Setiap orang akan mati menunggu antrinya saja. Makanya ketika kita mengenang orang-orang yang kita kasihi yang telah meninggal, ya, itu sebagai evaluasi bagi kita. Sudahkah kita siap kalau suatu waktu dipanggil Tuhan? Nah, kesiapan itu berhubungan dengan
Sejauh mana kita setia percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Oleh karenanya, di ujung tahun perhuriaun dan tahun perningotan atau minggu perningotan di Akanau Moding sebagai minggu peringatan atau untuk mengenang orang-orang yang meninggal, di minggu ini kita introspeksi diri kita. Sudahkah kita siap? Ya, itu menjadi kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua, kenalilah Allahmu. Kenalilah Allah kita. Dia Allah yang baik. Dia gembala yang baik. Dia mencari kita. Dia mencari saya dan engkau. Sudahi perjalanan pembuangan itu. Mari kita kembali kepadanya. Rajinlah kita ke gereja. Rajinlah kita beribadah. Supaya kita tinggal di dalam Dia. Dan Dia tinggal di dalam kita. Selamat menjelang hari Minggu. Mari kita siapkan hati kita. Kita siapkan diri kita. Kita siapkan keluarga kita. Untuk datang beribadah di minggu ujung tahun perhuriaun dan perningotan di Akanamonding. Yaitu minggu tanggal 22 November tahun 2020. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Horasma Dehita Salhutna.